Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan laporan pelepasan Eldobius ke lapangan. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya, kemudian akan ditampilkan beberapa menu, yaitu yang pertama adalah isi bunga jantan dan penangkaran. Nah ini untuk petugas yang diberikan akses akan dapat melihat ini. Apabila tidak diberikan akses tidak akan melihat menu ini, karena yang bagian ini nanti dikerjakan oleh petugas yang ada di penangkaran. Kemudian petugas yang ada di lapangan nanti untuk melepaskan akan dilihatkan 3 menu ini. Nah, yaitu pelepasan, data pelepasan, dan pelepasan tanpa titik. Nah, di bagian pelepasan di sini adalah yang menggunakan koordinat. Berdasarkan koordinat ini contoh simpelnya adalah misalkan kita klik di sini, contoh kita sekarang ini lokasi saya di sini ya. Nanti apabila saya berada di titik yang dekat, maka nanti di sini akan muncul tombol untuk diklik. Nah, nanti akan memasukkan data bahwasanya saya sudah melakukan pelepasan di sini. Nah, kemudian apabila kita belum ada koordinat, maka ada juga menu di sini laporan pelepasan yang tanpa menggunakan titik koordinat. Di sini ada 3 bagian, yaitu pelepasan tanpa titik, kemudian pelepasan tanpa titik yang atas, pelepasan tanpa titik yang laporannya berdasarkan hektar, yang bawah berdasarkan titik, yang paling bawah adalah berdasarkan gram. Nah, di sini 3 bagian ini sebenarnya satu data, cuman ditampilkan dalam bentuk 3 masing-masing, yaitu hektar, titik, dan gram. Di mana letak kita membuat laporan, tiga-tiganya sama saja. Kita klik saja salah satu, yaitu di atas di bagian hektar. Kemudian di sini akan muncul tombol plus. Nah, di sini tadi saya juga sudah membuatkan contoh, yaitu di bulan Mei tanggal 5 ya. Di tanggal 5 ini saya sudah melepaskan di blok 17E dengan gramnya adalah 100, titik yang di aplikasi adalah 50 titik, luasnya adalah 10 hektar. Nah, ini petugas input adalah yang melakukan penginputan di aplikasi, kemudian tanggal dan jamnya, kemudian sisa yang diambil di penangkaran. Nah, di sini tadi mengambil 200, di aplikasi 100. Nah, apabila kita masukkan lagi ya, contohnya ini kita keluarkan dulu, kita contoh ya, plus. Nah, nanti contoh sekarang adalah tanggal 5. Nah, di sini akan diarahkan untuk memilih divisi ya. Di sini kita pilih divisi 2 dan sisa diambil di penangkaran 0. Kenapa? Karena hari ini tidak ada pengambilan di penangkaran. Divisi 3 juga tidak ada, yang ada adalah divisi 4. Divisi 4 tadi mengambil sebanyak 200 dan sudah di aplikasi 100, jadi sisa sekarang adalah 100. Kemudian pilih bloknya. Tadi kita ada di 17E yang sudah. Nah, apabila kita simpan nanti akan ada peringatan di sini bahwasanya data sudah ada, karena kita tadi sudah membuat laporan di 17E, artinya jangan membuat laporan di 17E lagi. Contoh misalkan kita buat laporannya di 17F. Kemudian dengan gram yang di aplikasi contohnya adalah 50 gram ya. Jadi kita sisakan 50. Dari 100 kita kurangi 50. Titiknya adalah 25, contohnya luasnya adalah 5 hektar contoh. Kemudian kita simpan. Nah, ini bisa disimpan. Nah, ini akan muncul, kalau kita kembalikan di bagian hektar ada 15 hektar. Yang awal tadi kan 10 ditambah 5 menjadi 15. Kemudian titiknya 150 dan gramnya 150. Sisa 50 lagi. Contoh kita akan membuat laporan lagi karena kan masih ada sisa. Ya, terserah kita mau pilih yang mana lagi. Contoh kita pilih yang di sinilah karena sama saja. Plus
Kita ambil lagi GLA divisi 4. Di sini masih ada 50 gram yang belum teraplikasi. Contoh misalkan sudah teraplikasi, kita buat laporannya di blok yang lain. Contoh. Kemudian kita habiskanlah di blok ini contohnya ya. Dengan gramnya 50, titik aplikasinya sekitar 25, luasnya 5. Nah, di sini saya contohkan apabila saya salah membuat laporan ya, yang harusnya tadi 50 tapi rupanya saya buat di sini 80, maka di sini akan muncul peringatan jumlah yang diambil dari penangkaran sudah habis. Artinya melebihi sebenarnya gitu. Kalau ini saya hapus, disimpan, maka tidak bisa disimpan. Karena apa? Karena ini nilainya masih kosong. Harus diisi. Jadi kita isilah 50. Jadi data dengan seperti ini tidak akan ada data yang tertinggal. Nah, kemudian tanggal ini pun bisa dipilih. Nah, ini bisa dipilih dan yang tujuannya apa? Supaya apabila laporan yang kemarin belum sempat dilaporkan, maka bisa memilih tanggal yang sebelumnya. Ke depan apabila ini sudah rutin, maka ini tidak akan bisa diedit, artinya harus hari itu juga untuk membuat laporan. Setelah itu kita simpan. Nah, tadi kan di penangkaran kita mengambil 200 eldobius. Ya kan? Apabila kita tambahkan lagi di divisi 4, dia sudah 0. Kenapa? Karena sudah habis. Apabila kita paksa untuk membuat laporan di sini contohnya 50 lagi, disimpan dia sudah tidak bisa. Artinya aman. Tidak akan ada laporan pemakaian yang lebih. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, di sini hektarnya 20, titiknya 200 dan gramnya juga 200. Ini kita buka di salah satunya. Di sini bulan Mei di tanggal 5. Di sini ada 3 data, yaitu di blok 17E, F dan G. Nah, masing-masing gram aplikasinya ada, titik aplikasinya ada, dan luasnya pun ada. Petugas input ada, tanggal inputnya ada, kemudian sisanya di sini. Ini sisa pada waktu penginputan tadi. Kemudian bulannya ada. Nah, kemudian apabila sudah kita masukkan data ke aplikasi ini, ke dalam aplikasi ini, maka akan tersimpan otomatis ke dalam Excel yang nantinya akan disusun berdasarkan format MCS ya, Monitoring Control System Harian. Di sini ada tombol Excel. Nah, ini kita buka, pilih email Anda nanti. Nah, inilah laporan berdasarkan format monitoring. Yang di atas adalah divisi 1, bawahnya di sini adalah divisi 3, kemudian divisi 4. Bagian divisi 1 ini sudah mengikuti koordinat, kemudian yang divisi 3 dan divisi 4 masih belum, sehingga laporan menggunakan laporan tanpa titik. Nah, tadi kita sudah melakukan penginputan di tanggal 5 di 17E, yaitu 10 hektar, 17F 5 hektar, 17G 5 hektar. Totalnya adalah 20 hektar. Kemudian jumlah titik totalnya adalah 100, gramnya tadi 200, dosis per hektar 10 gram per hektar, dosis per titik adalah 2 gram per titik. Jadi cukup sekian dan terima kasih.